ada kena kasus kan yang masalah perawat sama IELTS tahun yang lalu itu. Mau ngambil darah tapi dia nggak prepare, kayak dia masih nyampe di wadah sedangkan jarumnya itu masih ketanam di sini. Karena pas Isti buka jaketnya ternyata ini bajunya udah berlumuran darah. Kayak kemarin gara-gara begadang nih, pusing sama badan juga kurang enak nih. Tapi tadi udah titip ke Siren sih, fresh care rock and roll. Ingetin aja deh, nanti takut lupa. Assalamualaikum, sayang. Udah di mana? Iya nih. Nggak, ini bawa kan? Gitu ya, fresh care rock and roll-nya. Iya nih, badanku udah kurang enak nih. Iya, pusing juga. Kerokin ya, sayang ya. Iya dong, pakai fresh care rock and roll dong. Ya. Oke sayang, ditunggu ya. Nah, sambil nunggu Sharon, rebahan dikit kali ya. Aduh, ya Allah. A few moments later. Pi, kenapa? Mana sini, mana yang mau aku kerokin? Yang mana yang sakit? Kalau masuk angin ya badannya, cuman ini aja sayang, kayak biasa. Leher? Si sayang? Sayang, makasih ya. Kamu selalu siap sedia banget. Ih, kamu memang terbaik. Masya Allah. Gemes ya? Iya kan, soalnya kan si fresh care ini kan simpel banget ya. Udah ada koinnya, kan nggak mungkin kita kemana-mana bawa koin. Kalau misalnya emang lagi pengen banget dikerok, nggak bawa koin gimana? Koin juga sakit loh, Yang. Ya ini nggak kan? Alhamdulillah. Makanya, alhamdulillah untungnya ada fresh care rock and roll. Iya sayang, ujungnya yang bulat itu tuh yang bisa buat ngerok. Iya. Ya sayang, aromanya seger juga dan hangatnya pas lagi. Karena aroma kayu putih dikombinasikan dengan manfaat minyak angin, jadi hangatnya itu lebih berasa dan lebih tahan lama, Bi. Bener banget. Lagian sayang, ada juga varian lebih strong lagi nih, yang warna merah. Iya. Itu kalau kamu suka yang lebih panas lagi, itu pilih yang merah tuh. Yang merah. Kalau aku yang ini, yang hijau. Iya. Iya, Pi, kamu kalau lagi mau beli fresh care, kamu harus lihat-lihat dong, harus teliti. Fresh care yang bener itu yang ada penghargaan top brandnya. Iya. Dan ada logo sertifikat halal MUI dan pasti ada gambar Agnesnya. Merah nggak sayang? Merah banget ya, kamu kecapean deh. Udah besok-besok istirahat lah, jangan kerja terus. Istirahat sih, Tapi cuman kurang, jangan kecapean dong. enak banget, Masya Allah. Wanginya juga enak banget ya. Panasnya pas nih aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita kembali lagi ketemu di Tutur Kata The Sungkars Family. Dan hari ini ada satu tamu spesial kami, Masya Allah ya, dari Turki. Ada orang Turkinya dan ada orang Indonesianya. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Nah, kita langsung mau kenalin nih saudara kita Indonesia yang sekarang tinggal di Turki nih, Mbak Isti sama Musyab. Assalamualaikum. Masya Allah. Lucu banget. Gak kuat liatnya. Pemalu ya? Hai. Kamu umur berapa? Umur berapa? Umur 11 bulan. Oh, 11 bulan. Bentar lagi bikin maminya capek ya, lari-lari ya. Oke, nah ini kan menarik banget ya. Aku ke Isti dulu deh. Iya. Pertama kali itu kenalnya tuh gimana? Kok bisa kepikiran gitu untuk nikahnya sama orang luar negeri gitu? Pertama kali itu kita kenalnya lewat aplikasi, jadi ada semacam aplikasi gitu untuk ngobrol sama, sebenarnya nggak orang luar sih, tapi orang lokal juga. Jadi waktu itu kayak tiba-tiba aja ngedownload ini aplikasi kan, terus pas download tuh liatnya waktu itu kan Isti tinggal di Batam kan, nah pas lihat
ini orang-orang sekitaran sini gitu yang kayak berapa meter dari rumah kita gitu kan. Iya. Kayak menarik deh. Habis itu ya udah Isti diamin. Nah, kayak mau dihapus besoknya kan. Tapi sebelum dihapus tuh Isti kayak masih lihat-lihat gitu kan, cek-cek. Ternyata pas Isti coba di settingan gitu, kayaknya ini bisa diubah deh lokasinya. Nah, di situ Isti ubah lokasinya jadi Istanbul. Nah, terus Istanbul gitu. Jadi waktu itu pertama kali kalian kenalan lah ya, awalnya ya. Isti juga ada khawatir juga dong ya kan. Wah ini bener nggak ya atau gimana nggak ya, itu ada perasaan was-was juga nggak sih? Maksudnya untuk pertama kali kenalan dengan, apalagi bukan orang Indonesia lagi gitu, itu gimana tadi? Aduh dimakan sayang headsetnya. Iya lucu banget. Jadi waktu itu karena kita ngobrolnya via online kan, ngerasa cemas sih nggak terlalu ya, karena itu juga rasanya kayak nggak ada yang dirugikan gitu, karena cuma online kan, kita hanya ngobrol berteman biasa gitu. Ya, terus karena seiring berjalannya waktu, kayaknya kita udah ngobrol cukup lama, kayak lebih dari 5 bulan gitu. Nah di situ baru kita ngerasa kayaknya kita cocok nih, dan kita ketemu. Pakai bahasa apa waktu itu? Bahasa Inggris. Oh, kirain tadi pakai. Sedikit. Oh bisa ngerti bahasa. Tapi Musyaf emang udah bisa bahasa Indonesia kah atau gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, malah sama sekali nggak bisa ya awalnya ya? Saya tahu sedikit. Saya Apa? Sebelum no, before this, I don't know anything about Indonesia. I didn't know any Indonesian. Just I know about Aceh. Aceh when I was 11 years old, ada tsunami di Aceh. Yeah. Oh, You know, and from Turkey, so many help we sent to Aceh. And Yeah. of course, Bali is, when I was young, Bali is like card postal. The picture is everywhere because of so beautiful. Just know about that. I don't have any idea. Even I don't know capital of Indonesia. But a lot of Indonesian people come to visit Turkey. yes. So many people like Turkey, Indonesia. When I say I'm from Turkey, oh, they are so excited. I'm Yeah. sure maybe they're excited too for other foreigner, but for Turkish they are more excited. I can see, and it's really make me happy. Muslim. Yes. Ya. Masya Allah. Terus Isti, apa sih hambatannya kayak mungkin gak sih dari keluarga itu pas memutuskan untuk kayak kan lucu ya dari aplikasi ya, karena kan memang kita nggak pernah tahu lah ya, jodoh itu kan rahasia Allah ya. Yang harusnya itu aplikasi mau di delete nggak jadi, akhirnya malah dapet jodoh di aplikasi itu kan. Orang tua tanggapannya gimana sih? Maksudnya kan kalau misalnya kayak gitu takutnya kan orang tua di Indonesia tuh kayak belum terlalu welcome kan sama chatting dating online dan Yeah. yang lainnya gitu kan. Jadi kalau Umi Isti itu dari kita kenal pertama, Isti udah kasih tahu, karena kita ngobrol udah kayak 5 bulan gitu. Isti cerita kalau Isti punya teman, karena Isti sama Umi juga deket, bisa kayak cerita apapun gitu kan. Nah jadi udah sering cerita, terus kalau musab video call Isti juga kasih ke Umi gitu, ngobrol ke Umi. Cuman yang agak sedikit susahnya itu ke abahnya sih, karena pas kayak agak susah ya, sedangkan Isti sama sekali nggak pernah ngenalin cowok ke orang tua atau kayak bawa cowok ke rumah gitu, nggak pernah sama sekali. Terus tiba-tiba ini Isti kasih tahu Isti ada kenal, terus kita serius. Abah udah tahu sebenarnya, cuman kayak oh mungkin kayak masih dekat-dekat gitu. Tapi pas Isti bilang Isti mau nikah gitu kan, nah tapi dia kayak oh ya udah, kalau memang menurut Isti dia baik untuk Isti percaya, ya udah. Dan Isti kaget waktu itu karena kayak masa sih, Masya Allah Isti bilang gitu kan. Itu ada bantuan juga dari Umi, karena yang awalnya Isti cerita ke Umi kan kita bikin percaya ke Umi dulu, nah Umi yang bikin percaya Abah gitu. Alhamdulillah ya, maksudnya dikasih kelancaran sama Allah kan, dibukakan hatinya gitu ya. Isti logatnya ini Batam banget ya? Atau memang Oh Batam ya? Batam ya? Isti benar? Iya. Batam. Tanjung Pinang. Oh ya. Jadi kita ada sahabat kita orang Batam juga. Jadi makanya kental banget kalau misalnya jadi keinget teman gitu. Oh, kok mirip banget.
Enggak, iya Ricis Iya, juga. Ricis Tapi kalau juga. Ricis kan udah logatnya udah Jakarta Iya, ya. ada temannya. Ada partnerku. Itu di sana tinggalnya, iya mirip banget. ya Mirip banget kan ngomongnya. kalau kamu. emang susah hilangnya. Berarti sekarang kalian komunikasinya full Inggris berarti ya? Iya, sama bahasa Indonesia. Oh, Bas. Isti ada kewajiban untuk mengajar nih berarti ya, mengajarkan bahasa Indonesia ya. Berarti Isti nggak belajar bahasa Turki? Belajar tapi susah. Apa yang bisa gimana? Isti coba ngomong sama Musyab. Coba dialog Turki coba. Hah? Dia lagi Turki. Turki ya. Abi nobody will understand I think. Bugün nasılsın? Çok iyi. Ne yemek istiyorsun? Börek. 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 Ne içeceksin? Su. Su. And the answer is little. It's okay, yang penting kan coba Sometimes, ya. sometimes people ask her, nasılsın? How are you? Heeh. She just say iyiyim. İyiyim. Never ask back. How are you? How are you too? She not ask because she don't want the conversation. Iya. So she was just like stop the conversation ya. Terlalu panjang nanti. Iya daripada panjang. Tapi pernah gak sih kayak misunderstanding between you guys karena kan beda bahasa nih ya kan. Yeah, Maksudnya kan different kadang-kadang language. different language itu kan kadang-kadang stuck ya kalau udah apalagi berantem atau apa itu pernah gak sih kayak capek gitu. Karena aku juga mama aku kan nikah sama orang Belanda ya. Jadi kayak kalau udah berantem udah diem aja karena nggak tahu lagi apa yang mau diomongin gitu, kayak udah nggak ngerti lah bahasanya gitu kan. Sebenarnya itu poin plusnya sih. Jadi kita Poin plusnya. berantem nggak lama, Oke, Jadi capek ya. nggak panjang jadinya. Nah, ini ngomong-ngomong ya soal komunikasi dan termasuk budaya nih. Kalau Isti sendiri melihatnya gimana? Budaya antara budaya Turki sama budaya Indonesia itu bedanya apa sih? Keduanya kan Muslim, tapi alhamdulillah maksudnya kan bahasanya tuh ada beberapa yang mungkin bisa dijalankannya, artinya kayak misal Lebaran ya, baik Idul Fitri dan Idul Adha kan berarti menjalani bersama di sana di Turki. Nah, tapi kalau budaya-budaya gimana nih, Ti? Sama Musyab? Ada bedanya nggak? Mungkin isi kaget, kok kayak gini sih di Turki gitu kan? Musyab juga mungkin Indonesia. Karena kemarin aku lihat Musyab nih di YouTube kalian, yang dia di Indonesia, terus dia naik mobil. Tapi aku dengar bahasa Indonesia udah jago kemarin. Wah, iya, udah bilang hai guys, aku mau ke tukang jahit. Aku mau jahit. Di Indonesia budayanya tuh kalau Idul Fitri itu jahit baju. Itu aku nonton yang gitu. Ada sih yang bikin kaget itu yang kayak agak susah diterima sebenarnya. Pas Idul Fitri itu kita biasanya pasti bangun pagi excited, pakai baju baru yang kembar sama gitu kan, terus sholat Id bareng-bareng ke masjid. Nah di sini nggak ada. Oh gitu? Nggak ada. Ya, jadi Masa sholat Id? Nggak ada. Jadi karena mereka mazhabnya Imam Hanafi, jadi kalau perempuannya nggak sholat di masjid, cuma laki-laki. Oh iya. Buat baju seragam juga nggak ada. Jadi kayak baju kurung atau baju kebaya gitu nggak ada kan. Jadi Lebarannya kayak ya udah baju biasa kayak gini gitu. Itu salah satunya. Kurang seru ya. Nggak, karena mungkin bagi kita kurang seru karena kita tuh udah kebiasaan Idul Fitri tuh rame gitu ya. Kayak ada yang kurang, makanya kalau Lebaran pengennya pulang terus gitu. Oh, oke. Nggak Lebaran. Tapi gini sih, kayak waktu aku umroh, aku pernah umroh pas lagi Idul Fitri itu pun juga di sana biasa aja sih. Maksudnya kayak ya udah gitu. Plus mungkin aku nggak ada keluarga yang gede di sana kali ya. Tapi kayak nggak seramai di sini ya. Oh iya. Tetap Indonesia tuh kalau Idul Fitri tuh kayaknya happy banget gitu loh. Sebenarnya happy, cuman kan karena ada yang berbeda. Tadi kan kayak Isti bilang kalau misalnya di Turki ya perempuannya biasanya di rumah aja ya berarti ya. Jadi yang laki-lakinya keluar gitu. Ya tergantung ininya juga kan. Aku penasaran sih, kayak ada nggak sih hal yang berat banget nih yang Isti hadapin sama suami di sana, yang
berat banget gitu loh waktu kan wajar ya baru berapa tahun nikahnya sekarang? 3 tahun. 3 tahun, awal-awal 3 tahun. nikah kan, maksudnya kayak ada nggak sih yang berat banget dan kayak pengen pulang gitu loh ke Indonesia, kayak homesick gitu loh? Yang selalu bikin pengen pulang itu biasanya karena makanan sih Kak. Ya Oh, Turki bukan enak-enak makanannya? oh enggak, waktu kita ke Turki ingat nggak kamu nyari makanan Asia juga? Iya. Abang kalau cuma sebulan di sini pasti masih enak. Oh iya sih, kita cuma seminggu ya. Ya kita waktu Yeah. itu We went to Turkey and, we went to Turkey over Istanbul, ya? Istanbul and then we visit Cappadocia. Kapadokia. Ya, waktu itu aku lagi hamil, I was pregnant, like 7 months ya. Pernah nggak sih? Aku kalau nggak salah pernah ngeliat deh Isti waktu itu hamil nggak bisa pulang kan nih? Waktu kena corona ya awal-awal ya? Enggak, justru Ya, kita Oh di Indonesia tapi nggak bisa balik ke Turki. Oh, Berapa lama nggak bisa balik ke sana? jadi waktu itu kan kita berdua udah ada rencana mau pulang karena pas Isti hamil kan, kayak mikirnya mau makan sayur kan, karena di sini kayak makan sayur. Pengen pulang karena makan sayur ya. So normal to not sayur. Why you want to eat sayur? Ya, di But sini when you're at Turkey, it's not like that. If you're living long at other country, Hah? come on, I can feel this like 5 months, 6 months. She born at Turkey. Because of food, not anything else. Iya sih, tapi ya usually Indonesian people is like that. It's always like that. Like when I traveling like to Europe, like we gonna enjoy like for 2 weeks, and then after that we gonna look for Indonesian food like every day. Like Padang food, it's like Kayak waktu susah kita- ya, lidahnya Indonesia tuh susah gitu Iya, loh. waktu kita ke Belanda juga kan? Iya, Kita ke ujung-ujungnya Belanda, aku cari ujung-ujungnya Indonesian cari food, makanan udah nggak Indonesia kuat. juga. Mulutnya udah nggak kuat. Beda ya, rempah-rempahnya tuh beda. Beda, susah. Selain makanan, apa sih yang pernah kamu rasain sebagai orang yang mungkin tinggal di luar negeri gitu ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, kayak yang the hardest-nya tuh apa gitu selama pernikahannya? ini deh yang sekarang ini ada kena kasus kan yang masalah perawat sama Aichel setahun yang lalu itu. Kita baru up videonya sekitar 2 minggu yang lalu. Pokoknya intinya waktu itu ada kesalahan dari perawatnya, dia mau ngambil darah tapi dia nggak prepare, kayak dia masih nyampe di wadah sedangkan jarumnya itu masih ketanam di sini. Jadi dia masih yang itu botolnya gitu. Nah, kita pasti awalnya ngelihatnya mungkin kita biasa kan, tapi lama-lama karena dia kayak masih sibuk sendiri nyari wadah tuh kita jadi nggak sabar kan. Terus udah Isi bilang gitu, udah nggak usah, kalau emang nggak bisa udah nggak usah, kok bodoh gini sih kerjanya, Isi bilang gitu. Itu Isi ngomongnya bahasa Inggris. Nah dia karena dengar yang stupid itu langsung berdiri, terus dia marah, terus dia bilang, istri ngomong apa, aku nggak bisa kerja kayak gini, suruh dia keluar. Dia bilang kayak gitu kan. Terus Isi bilang ke Musab, udah nggak usah, udah cepat mau ambil Aichel, Isi bilang gitu kan. Terus Isi bawa keluar, udah Isi keluar. Terus kita duduk di ruang tunggu karena katanya hasilnya kelar 15 menit. Di ruang tunggu itu nggak ada orang sama sekali, kita duduk di sofa. Terus kan masih ngedumel nih, kok bisa sih dia marah-marah gitu sama pasien, Isi bilang gitu kan. Wah, padahal kerja public service kan, masa dia pelayanan kayak gitu. Lagian masa iya lagi kerja tapi nyari-nyari wadah tuh gimana sih kerja, kok bodoh gitu sih, Isi bilang gitu kan. Nah dia yang dari sekitar jarak 7 apa 10 meter dari kita, pas dia jalan mau masuk ke ruangannya, dia dengar, terus dia langsung jalan ke kita kayak ngabrak gitu, kayak marah, bla bla sampai manggil security, dia nelpon security, ya marah-marah lah. Pokoknya di situ waktu itu Isti lagi nyusuin Aichel baru umur 1 bulan, jadi nangin Aichel kan. Di situ Isti cuman diam aja karena kan nggak mungkin ya kita seorang ibu mau teriak-teriak gitu depan anak kita lagi tidur. Dan kita posisinya duduk kayak gini dan dia berdiri di sini. Dia marah-marah, mencak-mencak, terus karena Isti udah kesal, terus Isti bilang, can you shut up and go, Isti bilang gitu, bisa nggak diam aja atau nggak pergi. Nah dia makin marah di situ karena dia nggak ngerti bahasa Inggris sebenarnya. Oke. Apa yang stupid itu. Abis itu akhirnya datang security sama polisi rumah sakit, terus dia suruh kita keluar. Padahal security bilang nggak usah, tunggu aja, mereka lagi nyusuin. Terus dia bilang, enggak, aku nggak mau mereka di sini, suruh mereka ke ruangan lain. Dia bilang. Akhirnya Berasa yang punya rumah sakit ya. nah dari situ kan kita kesel nih,
Jadi pas Isti pulang ke rumah, Ayah Musab langsung ke rumah sakit mau ambil hasilnya. Di situ Isti buka jaketnya. Kebetulan waktu itu lagi autumn karena dia pakai tebal kan jadi nggak kelihatan. Nah pas Isti buka jaketnya ternyata ini bajunya udah berlumuran darah. Oh alah. Kayak merembes gitu kan dan Isti shock kan waktu itu. Terus Isti langsung up status di Instagram. Kayak hasil gimana sih kerja yang masa begitu lah gimana kita kesal kan pas Musab pulang terus awalnya Musab cuman ya udahlah tapi pas dia ngelihat darah itu dia langsung bawa baju itu ke rumah sakit terus dia melapor atas tindakan yang tidak menyenangkan gitu kan apalagi sampai ngusir. Terus waktu itu Sabtu Minggu nggak ada reaksi gitu dari rumah sakitnya. Pas hari Senin baru dia kabarin katanya nggak ada kesalahan apa-apa kayak nggak ada tindakan malpraktek gitu katanya. Kita bilang gitu, oh ya udahlah. Nah ternyata seminggu kemudian Musab dapat telepon katanya disuruh datang ke kantor untuk lapor dari kantor polisi. Jadi kita dilapor polisi karena katanya atas tuduhan kayak penghinaan. Film stupid tadi. Karena dia dengar kata-kata itu ya, partnya itu aja gitu loh. Ya benar. Padahal di situ kita nggak berargumen ya nggak. Ini gimana sih? Nggak gitu. Iya komplain lah ya. Kita tuh kayak kesal. Nggak debat gitu ya? Nggak debat, nggak ada argu di. This because of Turkey in this pandemic. So many attack to nurse, doctor, or something like that, and the state make new law, and like they are try to save a hospital worker or something like that. Because of that, she is brave to go and complain about this. Actually, there's really don't have nothing. We didn't attack her. We didn't argue with her. There's don't have anything. But because of we complain about her to hospital. Go to police with their perhanian. Apa? Penghina. Actually, they don't have anything. But they have like positive for safe nurse. They will tell we save the hospital. Say we save our nurse, and they go to mahkamah. Just no reason actually. Possibly nothing will happen. The rest will out a few days later, next Monday, this mahkamah, and possibly nothing will happen. But they are go to mahkamah as for save them. Kayak lebay ya. Sabar ya. Ya maksudnya gimana nggak berat ya berurusan sama hukum di negara lain lagi ya kan. Iya. Ya mudah-mudahan ya semuanya doain mudah-mudahan everything is going well ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kalian harapkan, mudah-mudahan kalian dapat keadilan dan nggak dipermainkan sama pihak manapun dan mudah-mudahan endingnya clear ya, damai aja gitu kan. Mungkin lagi pandemi kayak gini jadi kayak semuanya chaos kali ya. Iya mungkin mereka bisa juga mungkin pastinya banyak dan yang lainnya kan gitu. By the way, Isti gimana sama mertua? Mertua bisa bahasa Inggris juga? Enggak. Gimana tuh? Komunikasinya gimana? By the way, it's better for men. Terus setiap mertua ngomong nggak ngerti dong ya. Kita nggak ada yang kayak komunikasi panjang-panjang gitu sih. Paling kalau kita ngumpul kayak cerita-cerita lucu kayak gitu aja sih. Itu pun ditranslate sama Musab. Tapi kalau komunikasi kayak itu nggak pernah. Oke. Oh gitu. Tarzan language. Iya. She can Body language. use body language, is fine. So Musab, how do you think about Indonesia? My feeling always positive. At Jakarta, I just feel so crowded. To somewhere is really hard. With car, really cannot go anywhere. I need to be 3 kilometers. If at 3 kilometers is Istanbul, I think I will go 10 minutes. But we traffic. I didn't like Jakarta just only about that, but the other
Food, Sorry, Romy. food is okay for me. I can eat everything. For some Yeah. British, not acceptable other food. Not easy, right? But I like food. Bebek is my favorite. Oke. Apa bebek? Bebek. Bebek apa? Bebek goreng? Fried duck. Bebek goreng. At other places, more good and more comfy. At Tanjung Pinang, at Batam, I feel better. Not that crowded. I can hang out by myself. Usually people shock. At Tanjung Pinang, possibly don't have so much foreigner. Yeah. People first shock when I go like market. Everybody look at me. It's a bit for me especially. I don't like take interesting. Yeah. I don't like that. But I used to when I living there 6 months. I used to. Iya. Kalau pulang tuh jarang suka pergi bareng-bareng sama Musab. Dia suka pergi sendiri aja. Kayak dia ke supermarket, dia ke kafe, dia pergi aja sendiri. Pasar, marathon, gym. I really living like in my country. I don't feel weird. I'm okay to go alone. Hard to communicate, but we can always find a way. I'm going cargo example. They are saying something. If I don't know that word, I try to use translate, and I can communicate in every way. And then aku masih penasaran kayak mungkin ini banyak yang nanya ya kayak untuk hubungan orang luar negeri, gimana sih pertama kali kalian tuh memantapkan hati walaupun nggak kenal secara, kan ini online ya kan, online gitu kan, maksudnya gimana Memantapkan hati ya. cara memantapkan hati kayak okay, this is the one, so she's the one, he's the one yang aku bakalan nikahin gitu loh. Jadi kayak gimana sih kayak kalau aku tuh kayak gak kebayang gitu, kayak kan gak pernah ketemu ya gitu kan, terus online gitu, terus kayak gue bakalan nikah nih, bakalan hidup sama dia di negara orang gitu, kayak Isti gimana gitu, gimana caranya bisa memantapkan hati? Iya. Mungkin kayak banyak banget juga kan sekarang yang mungkin nanti akan nonton daring juga, mungkin LDR juga, dan mereka mau nikah tapi belum yakin gitu. Jadi karena kita waktu itu udah komunikasi cukup lama, 7 bulan. Nah pas di 7 bulan itu kan kita ketemu nih first meeting. Di situ Isti pengennya ketemu sama keluarganya. Jadi kalau memang dia serius, dia harus kenalin Isti sama keluarganya gitu. Nah waktu itu pas kita ketemu dan kita ketemu sama keluarganya, Isti ketemu sama ibunya, ayahnya, adiknya, dua adiknya gitu kan, sama abangnya, pokoknya Isti ketemu sama keluarga besarnya. Nah di situ Isti kan ngeliat tuh gimana interaksi dia sama keluarganya, terus pas jalan-jalan di Istanbul juga Isti ngeliat interaksi dia sama orang lokal kayak gitu kan, sama teman-temannya. Nah waktu kita ketemu, terus kita ngerasa kayaknya kita lanjut nih, kayaknya kita cocok. Abis ketemu pertama ada rentang lagi 7 bulan komunikasi lagi, terus kita ngerasa kita kayak semakin kenal, saling kenal gitu. Nah pas setelah 7 bulan itu baru dia ke Indonesia dan kita nikah. Masya Allah. Ya Allah. Masa tuh suami kayak apa sih? Is he romantic or not? Over here. Are you a romantic person? I Iya don't know. kadang romantik. Oh lebih sering failed. Oh itu sama kok, nggak apa-apa. Kan at least mereka mencoba gitu ya untuk menjadi romantis, di situ kan seninya gitu. Oke, Coba aja. aku punya tantangan kayak. Can you say like something romantic in bahasa? Bingung ya. Sedih ya, no, sedih sad, happy bahagia ya. Bahagia. Iya. Umurku, Hah? umurku Ya. bahagia banget bersama kamu. Saya bahagia, aku bahagia untuk nikah kamu. Masya Allah. Nikah kamu ya. Tadi pertama umurku ya? Iya. Bener kan? Aku dengarnya umurku. Iya umurku. Oh bener ya? Mungkin Umurku bahagia banget. maksudnya kayak my life is happy, married to you. Apa? Oh maksudnya hidupku. Oh hidupku, aku dengarnya umurku. Umur ya, umur for life. Umur
umur maaf. It's okay. Gak apa-apa. At least he's trying kan. Ya udah nggak apa-apa. The hard thing is a long relation, long distance relation. I know Turkish very well. Of course, I can be romantic in Turkish. English, I know average. Yeah, good, not perfect. I can be a bit romantic in English, but at other language, bahasa Indonesia, I learn bahasa Indonesia from English, and third language, be romantic is very freaking hard. Tapi gak apa-apa kan, lucu kalau romantis tahu. Terakhir deh, ini dong ngomong sesuatu buat suami, maksudnya kayak dia tuh suami yang udah seperti apa sih gitu? Apakah udah seperti yang harapan istri? Pakai bahasa Inggris juga apa-apa. Pakai bahasa Inggris boleh. Kalau bahasa Indonesia kasih ntar gak jadi romantis, nggak artinya lama nanti. Alhamdulillah, Musab tuh benar-benar suami yang apa yang istri pengen, apa yang istri mau. Walaupun kita tuh banyak perbedaan, karena nggak mungkin sama kan. Tapi alhamdulillahnya ada toleransi. Jadi tingkat toleransi Musab tuh tinggi, kayak dia ngerti kalau istri dari budaya yang beda, terus cara istri tuh kayak gini. Terus dia juga ngerti kalau jauh dari negara, terus jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari teman. Dan istri sendiri di sini lebih toleransi kalau aku nggak bisa nih kayak macam-macamin anak ini nih, kasihan dia tuh jauh loh kesini cuma buat aku. Itu sih karena dia punya Masya. Bertanggung jawab ya. Masya Allah. Isti, makasih. Musyab, thank you very much. Isti, Musab, thank you ya for sharing with us. Senang banget. Menurut aku tuh unik karena aku nggak banyak sih ngobrol sama orang-orang yang keluargaku banyak yang tinggal di luar negeri. Tapi mereka rata-rata nikahnya sama orang Indonesia yang di sana gitu. Mudah-mudahan kalian langgeng terus, anaknya menjadi anak yang salih. Mudah-mudahan, pokoknya all the best for you guys. Thank you banget ya. Kita juga Kak, makasih banget kayak kita diundang sama Kak Shiren sama Bang Wisnu juga.Isi sampai ke bawah mimpi. Ya Allah. Nanti kalau kita ke Turki ya, insya Allah ya. Nanti kita jalan-jalan ke kota lain. Ya, kami. Siap. Bahagia. Wisnu itu nggak terlalu suka traveling, tapi waktu ke Turki dia suka banget. Karena dia lebih suka traveling itu terus yang negara-negara yang ada historinya, jadi suka banget. Apalagi kan kita suka banget sama Muhammad Al-Fatih, sampai anak kita kasih Al-Fatih semua kan. Ya kan, jadi suka banget sama Turki lah gitu kan. Wisnu from Aceh, Mbak? Iya, from Aceh. I'm from Aceh. Saya mau visit di Aceh karena ada di situ old Turkish soldier tomb from Ottoman era. Iya. Saya mau visit di situ, insyaallah one day. Silakan dengan senang hati. Jadi memang waktu dulu memang ada di Kesultanan Turki itu mengunjungi Aceh. Kalau nggak salah kayak gitu. Silakan Musyab ya, insyaallah. Jadi kalau bisa ke Indonesia, kabarin aja. Isti juga kalau ke Jakarta ya, Musyab ke Jakarta, siapa tahu bisa bertemu juga. Kalau kami ke Turki juga nanti insya Allah kami hubungi Musyab sama Isti. Kalau kita sih seringnya sih ke Istanbul. Bukan sering, tapi maksudnya kalau datang sana pasti ke Istanbul. Nanti kalau ke kalian lain nanti saya kenalin juga sama saudaraku juga ada di sana. Namanya Kak Silvi, sepupuku di sana. Di Ankara tapi. Nikahnya sama orang Turki juga. Iya. Iya, nikahnya sama orang Turki. Di kedutaan Indonesia. Thank you Musyab. Musyab, thank you ya. Thank you ya. Isti. Kalau ke Indonesia kabarin beneran ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, tadi kita udah seneng banget ngomong sama Isti, sama Musa. Maksudnya kayak lucu banget ya, maksudnya lucu gitu ya. Kalau aku tuh dari dulu senang pengen banget kepikiran untuk tinggal di luar negeri dari dulu ya. Tapi alhamdulillah dapet jodoh yang nggak terlalu suka keluar negeri ya kan. Jadi kayak jeda gitu, kayak harus Indonesia gitu ya, harus tinggal di sini. Nggak apa-apa, kalau dari dulu tuh kayak aku tuh kebiasaan mama sama papa kan traveling. Dan emang dari dulu tuh udah hampir beberapa kali mau tinggal di Belanda gitu ya. Jadi kayak dulu tuh pengen banget, tapi tetep nih ya. Kita sebagai orang Indonesia ternyata sama Isti. Aku udah mau traveling, mau berapa hari, mau udah
keliling-keliling pasti ujung-ujungnya nggak kuat makan makanan sana terus, ya kan ya? Pasti ujung-ujungnya pengen cari makanan Indonesia lagi. Kayak waktu aku tuh terlama traveling waktu itu di London 1 bulan, udah gak sanggup. Ujung-ujungnya tiap hari aku nyari Indonesian food, mentok Asian food udah nggak, mulut tuh udah hambar gitu kan. Dan aku selalu bawa sambal terasi dari Indonesia, mohon maaf. Atau rendang. Kalau terasi susah. Sambal terasi yang sasetan. Oh, sasetan. Dan rendang ya, jangan sedih. Jadi kayak tetap deh orang Indonesia tuh kita cita rasa Indonesianya tinggi gitu ya. Dan mungkin tips juga nih ya buat kalian-kalian yang mungkin kayak long distance ya, LDR, jodoh nggak tahu ya. Kayak tadi tuh menariknya tuh mereka tuh dari aplikasi online date yang sebenarnya mamaku juga online date ya. Aku inget banget Muslim date apa gitu, lucu ya, gemes. Soalnya aku yang bales waktu itu, aku yang bales chatnya kan. Terus jadi kayak kita nggak pernah tahu jodoh, ternyata jodoh kan. Tapi harus hati-hati juga karena takutnya kan palsu akunnya atau orangnya beda gitu ya. Oke, mudah-mudahan menghibur kalian. Bisa chat di bawah ini. Siapa lagi couple yang mau kita wawancara nih ya, untuk masuk tutur kata kita. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.